إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته ثم إلى جميع علماء الأولياء المقربين وفقهاء محدث فاسدين أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وشيخنا وعلمنا إلى روح أبي بشر وإلى روح حج وجاي مسيحا يردنا سيدنا أن الله غفر لهم ويرحمهم ويغفر ذنوبهم ويغفر سيئاتهم ويتقبل عملهم وينور قبورهم ويسكنهم في الجنة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 38 ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqalu lan ngucap sapa kafir, sapa wong kafir, wong Yahudi, wong Nasrani, wong musyrik Makkah. Dek wingi dipun terangaken wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Yahudi juga berkata seperti itu, Nasrani juga berkata seperti itu, bahwa Yahudi tidak benar, Nasrani tidak benar. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Begitu juga orang-orang yang tidak punya kitab, enggak punya pedoman seperti orang musyrik Makkah, itu juga mengomentari agama lain mengatakan laisa ala syai'in. Yahudi Nasrani sudah tidak benar, itu sudah melenceng itu. Padahal dirinya sendiri juga tidak benar. Lalu ketidakbenaran ketiga kelompok tadi, ketiga agama tadi, itu dibatalkan, dimentahkan oleh Allah Ta'ala. Ketiga-tiganya itu tidak benar. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang digegerkan, yang diperselisihkan oleh tiga agama tadi, itu ketiga-tiganya sama-sama tidak benar. Buktinya apa? Ini wa qalu ittakhadallahu walada
Wa qaulan padha ngucap sapa wong kafir. Wong kafir ini siapa? Yahudi, Nasrani, dan musyrik Makkah. Ittakhadallahu walada. Ittakhadha gawe sapa Allah atau mengangkat atau menjadikan sapa Allah waladan ing anak. Waladan ing anak. Subhanah maha suci Gusti Allah. Ini enggak boleh kita berhenti di walada. Wa qalu takhadallahu walada. Ya. Kalau apalagi tambah haram, kalau haram itu gini, kita berhenti di sini. Innallaha wasi'un alimu wa qalu. Kita berhenti di situ. Andaikan ya, ini kita membahas wakaf ibtida. Innallaha wasi'un alimu wa qalu. Berhenti. Ittakhadallahu walada. Kalau disengaja itu murtad. Okay. Jadi mestinya ittakhadallahu walada ini konten omongannya orang kafir. Waqalunya kita berhenti, enggak kita baca. Okay. Lalu kita yang mengucapkan ittakhadallahu walada ini kalau disengaja murtad. Kalau tidak sengaja haram. Wa qalu takhadallahu walada. Orang-orang kafir berkata, Allah Ta'ala mengangkat anak atau menjadikan anak. Agar omongan ini tidak masuk ke pikiran kita, tidak bersemayam, tidak temangsang ya, di pikiran kita, Allah Ta'ala segera menyusuli, segera dengan kata subhanah, maha suci Allah atas apa yang dikatakan mereka. Subhanah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Orang-orang kafir Yahudi mengatakan waqalu Uzairun ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Nabi Uzair. Nabi Uzair itu nabi yang oleh Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahullahu mutu thumma ahyahum. Jadi ada seorang nabi di zaman Bani Israel, murid-muridnya Nabi Musa ya. Salah satunya ada nabi namanya Uzair. Uzair itu satu-satunya orang yang menghafal kitab Taurat, yang hafal kitab Taurat. Kalau Al-Quran, Allah Ta'ala sudah menjanjikan bahwa Al-Quran itu kitab yang mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yassarna, sungguh aku akan mudahkan, telah aku mudahkan Al-Quran, kitab Al-Quran lidzikri untuk diingat-ingat, untuk dibuat zikir, diingat-ingat. Fahal min mudzakir, pertanyaannya adakah orang yang ingin menghafalnya, ingin mengingatnya? Kalau ada pasti mudah, itu jaminan Allah Ta'ala. Nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkan Al-Quran dan saya yang akan menjaganya. Kata para ulama, menjaga Al-Quran yaitu dengan dihafalnya kitab Al-Quran, sehingga tidak bisa ditahrif atau dimodifikasi oleh siapapun. Kenapa? Karena banyak yang hafal. Berbeda dengan kitab Taurat, berbeda dengan kitab Injil. Kitab Taurat dan kitab Injil oleh Allah Ta'ala diturunkan jumlah wahidah, satu bendel, satu kitab, sehingga untuk menghafalnya sangat sulit. Nah ini ada Nabi Uzair itu hafal kitab Taurat. Akhirnya dikultuskan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu putranya Allah. Masa ada orang kok hafal kitab Taurat? Kalau tidak luar biasa, yaitu putranya Allah. Terus orang-orang Nasrani mengatakan waqala al-masih ibnullah. Al-masih itu ibnullah. Al-masih ibnullah.
Itu jadi Isa itu putranya Allah. Kenapa? Karena dia dilahirkan tanpa seorang bapak. Kalau tidak orang luar biasa tidak mungkin itu. Maka dia itu dipilih sebagai putranya Allah. Wa qala al-Masih ibnullah. Orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengambil anak perempuan, yaitu para malaikat. Para malaikat itu oleh orang-orang kafir Quraisy, kafir-kafir Mekah itu diklaim sebagai anak Tuhan. Makanya biasanya kalau di film-film itu terus ada peri. Peri itu perempuan. Sebenarnya kan itu menggambarkan para malaikat. Arwah yang putih yang bersih itu siapa kalau tidak malaikat? Tapi digambarkan dengan perempuan. Itu kronologinya, asal usulnya itu buatan atau klaim yang diusung oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Entah itu Majusi, entah apa, dia mengatakan malaikat itu perempuan, anak perempuannya Tuhan. Nah, ketiga-tiga orang itu yang mengatakan Uzair ibnullah, Masih ibnullah, malaikat ibnatullah, itu dibatalkan oleh Allah Ta'ala dengan kata subhanah, maha suci Allah dari apa yang dia omongkan. Kenapa kok Allah Ta'ala maha suci dari itu? Karena kata-kata anak, walad itu mengindikasikan apa? Satu, adanya kebutuhan. Ada orang mempunyai anak, kenapa kok ingin punya anak? Karena dia butuh untuk melanjutkan nauknya, jenis manusia ini. Kalau tidak ada keturunannya punah manusia ini, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Butuh untuk adanya anak. Satu. Yang kedua, kata-kata anak itu pasti sejenis. Ketika Allah Ta'ala dikatakan mengambil anak dari manusia, berarti Allah Ta'ala itu jenisnya sama dengan manusia. Nah, terus ketiga, anak itu ada tasyabuh, ada kemiripan. Kata-kata anak pasti ada tasyabuh dengan orang tuanya. Ketika manusia itu mempunyai sifat hudus, yaitu baru, ada permulaan, berarti Allah pun akan terindikasi ada permulaan. Sedangkan Allah Ta'ala Allahu Ahad, Allah Maha Satu. Maha Satu, Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah Ta'ala Maha Satu, tidak membutuhkan siapapun dan Allah Ta'ala dibutuhkan oleh siapapun. Subhana, Maha Suci Allah dari itu. Artinya Allah Ta'ala menegaskan Allah tidak seperti itu. Maka kita berhenti di sini. Wa qalu takhadallahu waladan subhana. Jangan sampai ittakhadallahu walada. Jadi kita pernah berpikir bahwa Allah Ta'ala mengambil anak. Jangan. Allah Ta'ala mengambil anak, tidak. Subhana. Itu bantahan pertama dari Allah Ta'ala. Wa qalu takhadallahu waladan subhana. Maha suci Allah. Kenapa? Karena kata-kata anak itu mengindikasikan tadi, dan itu semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Ballahu balik ikut tetep Allah ma utai barang fis samawati kang tetep ing dalam langit wal ardi lan bumi. Bantahan kedua, Allah Ta'ala mengatakan semua yang ada di cakrawala ini, di langit dan bumi itu miliknya Allah Ta'ala, hambanya Allah Ta'ala, makhluknya Allah Ta'ala. Bagaimana seseorang yang menguasai semuanya ini menjadikan makhluk itu sebagai anaknya? Wong membuat bisa kok menjadikan anak, kan lucu. Makanya oleh para ulama
Orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala mempunyai anak itu orang yang nggak punya akal. Contoh, andaikan Nabi Isa karena spektakulernya dia tidak dilahirkan dari bapak dan ibu sebagaimana lazimnya manusia. Tapi kenapa dia tidak mengatakan Al-Adam ibnullah, Nabi Adam putranya Allah, yang mana Adam ini tercipta tidak dari dua unsur tadi, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kan aneh. Kenapa Isa dikatakan ibnullah? Hanya gara-gara dia tidak terlahirkan dari seorang bapak. Tapi Allah Ta'ala meniupkan roh ke dalam rahimnya Sayyidah Maryam, terus dikatakan ibnullah. Sama-sama itu kenapa kok tidak mengatakan Al-Adam ibnullah? Nabi Adam itu anaknya pangeran, lahirnya gak sangka bapak, gak sangka ibu. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya kasus atau kesamaan kasusnya Isa itu mirip dengan kasusnya Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari debu. Tsumma qala lahu kun fayakun. Setelah jadi bentuknya Adam, langsung dikatakan Allah, kun, jadilah kamu manusia, fayakunu, maka tanah liat itu menjadi manusia. Ini bantahan Allah Ta'ala. Ballahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit dan ada di bumi, itu miliknya Allah, itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah, itu hambanya Allah. Bagaimana perlunya apa Allah Ta'ala mengangkat seorang anak? Wong semuanya itu miliknya Allah. Adanya orang mengambil anak itu karena dia membutuhkan penerus. Kalau memang Allah Ta'ala membutuhkan penerus, kenapa kok hanya satu, tidak banyak saja? Sehingga nanti ketika Isa meninggal ada yang melanjutkan. Nak diterus-terus ngawurin pemikiran tadi. Jadi yang jelas itu tidak benar. Kita meyakini bahwa lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak dianakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala di alam semesta ini, karena semuanya ciptaan dan hambanya Allah Ta'ala. Kullul lahu qanitun. Yang ketiga, Allah Ta'ala membatalkannya, kullul lahu qanitun. Utai sekabane perkara ning donya iki, ning langit lan ning bumi, lahu marang Allah Ta'ala qanituna iku padha anut-anut kabeh. Semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Badi'us samawati wal ardh. Utawi Gusti Allah iku badi'us samawat, iku kang gawe pira-pira langit. Badi itu dari kata bada'a, ya beda'u bid'an, wa bid'atan. Jadi sesuatu yang sebelumnya tidak ada, terus dia pertama kali yang mengadakan, itu namanya bid'ah. Nah, Allah Ta'ala itu disebut badi, orang yang pertama kali membuat model. Ada orang membuat robot itu sudah biasa karena dia meniru hewan atau manusia. Allah Ta'ala tidak menciptakan itu tanpa ada contohnya, namanya badi. Al-badi, ya badi'u ya badi' ya badi'u ya badi'. Al-badi', badi'us samawati wal ardh. Gusti Allah adalah zat yang menjadikan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bumi ini, sebelumnya mencontoh siapa? Enggak ada. Dengan kesempurnaannya, dengan penuh teraturnya sistemnya, itu Allah Ta'ala menciptakan tanpa adanya contoh. Nah, badi'us samawati wal ardh. Jadi akhirnya ketika ada orang yang membuat ajaran baru, dikatakan bid'ah.
Karena yang namanya badi atau bid'ah itu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contoh. Berarti kalau kita mengatakan bid'ah itu artinya di zaman Rasul atau sahabat itu belum pernah dilakukan, namanya bid'ah. Nah, sekarang tidak semua yang tidak ada di zaman Rasul itu dilarang. Memang benar itu namanya bid'ah. Tapi tidak semua yang tidak ada di zaman Rasul itu dilarang. Kenapa? Karena memang di zaman Rasul atau sahabat tidak ada contohnya, tidak ada persis perilaku itu, tidak ada kegiatan itu. Tapi ada dasarnya, ada asal usulnya, ada pokoknya, ada dalil secara globalnya. Maka ketika kita melakukan hal itu tidak dikatakan bid'ah yang haram, bid'ah mungkaroh, tapi itu dikatakan bid'ah hasanah. Mengaji pakai mic seperti ini terus ada seperti itu nggak ada di zaman Rasul. Tapi pengajian di zaman Rasul ada, tapi bentuknya nggak seperti ini. Berarti pengajian ya tetap nggak masalah. Terus kita bersedekah. Bersedekah itu tidak bisa kita mirip dengan Rasulullah, nggak bisa. Tapi perintah sedekah itu kan diperintahkan. Tapi modelnya apakah kudu tumpengan? Modelnya nak gerhono terus kudu ono urape. Zaman riyin. Temri kota paling gak ngono. Nak ono gerhono niku terus salat gerhono terus gawe mangan apa? Ambeng. Liwetan ono napa? Urape. Oh bid'ah iku. Ning zaman Nabi gak ono iya. Zaman Nabi gak ono liwetan, gak ono liwetan iku. Permasalahannya sedekah itu kan ada dan itu selalu diperintahkan. Ketika kita gerhana itu disuruh perbanyak sedekah. Lah sedekah wong Jawa gak patek di dhuwit, nggih, wis didangno wae. Dirubung wong akeh. Ana ayame disuwiri wong akeh. Lah itu model. Kita zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah subhanallah adada ma khalaqallah. Semuanya itu ada dalilnya dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi digabungkan, dirapikan, diurutkan sedemikian rupa itu enggak ada. Itu di eranya Abdullah Al-Haddad. Berarti di zaman Rasul dan Nabi tidak ada susunan seperti itu. Tapi bacaan-bacaan persatunya pernah digunakan, dibaca di zaman Rasul. Lah itu ya namanya bid'ah, model tapi haram tidak dilakukan, enggak haram. Kenapa? Karena ada dasarnya. Nah, sekarang termasuk bid'ah yang muharramah itu gimana? Bid'ah yang di situ dicampuri dengan keharuman-keharuman. Bid'ah yang dicampur-campuri dengan keharuman. Itu atau sama sekali tidak ada di zaman Rasul. Sholat pakai bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Agar paham. Fungsinya apa sholat kalau nggak paham? Sholat berulang-ulang kali tapi nggak paham artinya. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi banyak. Lah itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Rasul sama sekali nggak ada sholat model seperti itu. Ada orang membaca Al-Quran diiringi musik. Nah itu juga termasuk bid'atun mungkaroh. Bid'ah yang haramkan. Kalau sholawat diiringi rebana, itu ada di zaman Rasul. Ketika Rasulullah datang di Madinah, disambut oleh sahabat Ansor, tola al badru alaina min saniyatil wada. Itu pakai terbang. Itu enggak bid'ah. Enggak bid'ah. Ya. Keperluan. Lah niku dados napa?
sifatnya itu mungkaro. Jadi ketika kita membaca sholawat itu tujuannya takdim, tapi terus dikoplo. Akhirnya sing diilingi ora kok sholawate menghayati tapi megol-megol. Niku repot niku. Nggih bid'atun mungkaro. Itu memang nggak boleh itu. Ada orang sholat hajat di waktu tertentu. Karena dia percaya di hari itu biasanya ada bala. Terus dia sholat hajat. Ini bid'ah mungkarah apa bid'ah hasanah? Sholat itu bid'ah hasanah. Dan tidak ada anggapan yang salah. Nah akhirnya diperbolehkan. Berbeda kalau anggapannya salah. Ada sholat anggapan dia. Ketika dia sholat di waktu tersebut, maka sholat-sholat yang dia qodoi, yang dia tinggalkan itu lunas dengan satu sholatan. Lah itu jelas salah. Itu namanya bid'ah mungkaroh. Kenapa? Karena sholatnya sebenarnya nggak masalah sholatnya, tapi anggapannya itu yang mungkaroh. Lah itu nggak boleh. Ya. Rasulullah jelas bersabda, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusolli idza dzakaruha. Barang siapa yang meninggalkan sholat sebabkan tidur atau lupa, hendaknya dia mengqadainya setelah dia ingat. Jadi kalau yang ditinggalkan 5, yang diqadai berapa? Ya 5. Lagi ono sak sholatan tapi sak umur urip sing sholat tahu ditinggalkan lunas. Penak niku. Jelas niku mboten leres. Itu namanya bid'ah. Lah ada orang yang suka dengan kata bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Iki yo ngawur, Tidak semua bid'ah itu dolalah. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Jadi mari kita kembali kepada Rasulullah. Mari kita kembali pada ajaran Rasul yang dibicarakan seperti itu. Tapi permasalahannya dia membenci sesama padahal Rasulullah mengajarkan untuk al-mu'min akhul mu'min. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Sekarang ada orang mengatakan kembali kepada ajaran Rasul tapi dia membenci orang mukmin. Membenci orang mukmin gara-gara beda pemahaman. Nah itu ya salah juga. Kalau memang dia itu lillahi ta'ala, monggo diluruskan, ayo sing di sing salah. Kalau memang sudah ada dalilnya ya sudah, berarti kamu nggak cocok dalil. Oh itu kan riwayatnya Imam Nasai, saya nggak percaya Imam Nasai, ya monggo toh. Jadi ada imam-imam Bukhari Muslim, dia juga mengatakan hadis yang terpotong itu Bukhari Muslim. Tapi suatu saat ketika hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim berseberangan dengan pendapatnya, dia pun tidak menggunakannya. Alasannya apa? Manusia itu mungkin salah, tidak ada jaminan kebenaran. Yang dijamin benar itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Itu propaganda. Ya, kita enggak seperti itu. Kita paham mana yang ada dalilnya, mana yang tidak. Kita juga tidak sebebas-bebasnya. Pokoknya budaya itu Islam tidak menentang budaya. Yang ditentang itu budaya yang tidak sesuai syariat. Ada unsur kemusyrikannya, ada unsur maksiatnya. Dangdutan itu boleh apa enggak menurut Islam? Kalau dangdutannya sopan enggak masalah. Gelem tara nggih. Dangdutan tetap sopan, enggak gelem. Lah itu yang tidak diperbolehkan tidak sopannya itu. Bokongi dimegol-megolon ning ngarepe wong niku enggak oleh niku. Lah itu yang enggak boleh. Islam itu tidak menentang budaya. Yang ditentang itu ketika ada kemungkaran, walaupun itu di dalam budayanya kita luruskan. Sama dengan tradisi-tradisi kuno,
Ketika ada orang meninggal di malamnya itu ya namanya malam ratapan. Jadi dikon mulai ra gelem. Wis nunggoni dulure terus iling-iling sing mati, ya Allah. Apik wong iku ya. Nah, sing siji ngono apik iki. Lah sing bojone terus aku mangan apa ya nak wis bojoku wis gak ono. Lah iki lah ini namanya enggak boleh itu, Lah terus diganti malam-malamnya kumpul enggak apa-apa karena sudah terlanjur tradisi dan sulit dihilangkan. Maka kumpul-kumpul diisi sholawatan, diisi zikiran. Setelah zikiran wis mangan bermangan mulih turu lali, lali karo sing ninggal. Engko iling maneh ila hadrati ila ruhi iling maneh, wis enggak masalah itu. Wa qaladina. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah ya benar, di zaman Rasul enggak ada seperti itu. Kumpul-kumpul itu bid'ah. Sekarang coba dicari mungkarnya di mana? Kumpul-kumpulnya apakah itu mungkar? Yang diomongkan apakah mungkar? Kalau di dalamnya itu adalah misoh-misoh, ya itu mungkar. Kumpul-kumpul dalam rangka misoh mungkar. Wong jelas kumpul-kumpul la ilaha illallah kok iso mungkar piye? Nah, tapi kan di zaman Rasul enggak ada. Tidak semua di zaman Rasul itu ketika enggak ada terus kita enggak boleh. Sayyidina Umar sebagai contoh itu ketika di era Rasulullah qiyamu Ramadan itu 8 rakaat menghatamkan Quran. Akhirnya di era Sayyidina Umar diformalkan di dalam masjid 20 rakaat agar apa? Membaca ayatnya waktu berdiri tidak terlalu lama. Kalau 8 rakaat, berapa juz niku? 30 dibagi 8. Akhirnya disudo sampai 20. Ada yang 40 rakaat. Sekarang ketika dikomentari Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Kita membuat modal tapi modal itu ada unsur kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amilahu. Ila yaumil qiyamah min ghairi napa? Ayang kusa napa? Ajruhu, ajru amilihi. Terus seseorang yang membuat sana sunnah, membuat suatu perilaku yang baik, terus diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang mengikuti tadi. Dan sebaliknya ketika keburukan juga seperti itu. Jadi kita mengikuti Sayyidina Umar, perilakunya para sahabat. Kalau memang itu kebaikan, ada dasarnya di zaman Rasul, enggak masalah. Yang penting ada dasarnya di zaman Rasul dan tidak ada unsur kemungkaran. Ketika Sayyidina Utsman di era kepemimpinan Sayyidina Utsman, orang Islam itu sudah sampai pada Eropa. Yang jelas orang Islam semakin banyak. Sehingga ketika adzan satu kali itu banyak orang yang terlambat. Jadi adzan Allahu Akbar baru moro jeding, terus carry. Akhirnya Sayyidina Utsman istihad adzannya 2 kali. Satu untuk memanggil orang agar datang, yang satu untuk memulai khutbah. Jadi adzan kedua orang sudah kumpul bersama. Apakah itu bid'ah? Jelas bid'ah. Di zaman Rasul adzan itu hanya 1 kali, tapi permasalahannya yang mungkar dari adzan itu apa? Adzan itu kontennya misoi wong apa apa. Tapi kan itu membuat aneh. Jadi Sayyidina Utsman juga biasa memahami bahwa ketika suatu kebaikan, asalkan ada dasarnya tadi, itu enggak masalah. Termasuknya di era Sayyidina Utsman ada Al-Quran itu dibaca. Di era Abu Bakar, di era Sayyidina Umar, di era Kanjeng Nabi, enggak ada Al-Quran itu dibaca.
Al-Qur'an itu dibaca maksudnya ada mushafnya, ya. Biasanya itu dihafal langsung. Jadi guru ya napa ngoten iki. Didik napa diwejang, ya. Jadi ngulangi nggih diwejang qul a'udzu birabbin nas. Ayo terokno qul a'udzu birabbin nas. Sampai di era Sayyidina Utsman. Di era Sayyidina Utsman karena sudah banyak orang akhirnya perlu adanya tulisan. Akhirnya disebut mushaf Utsmani. Untuk mengenang karena awal mula mushaf itu dibaca di era Sayyidina Utsman. Apakah itu bid'ah? Ya jelas bid'ah. Di zaman Rasul tidak ada dibaca. Ya. Jadi alergi tidak kita dengan bid'ah. Enggak masalah bid'ah itu. Karena tidak semua bid'ah itu dolalah. Ada bid'ah yang hasanah. Yaitu bid'ah hasanah itu yang bagaimana? Di zaman Rasul enggak ada persisnya, tapi ada dasarnya. Dan tidak ada unsur kemungkarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi badi'us samawati wal ardh. Allah Ta'ala adalah badi', zat yang menciptakan sesuatu tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Wa idza qadala nalikane ngersakake sapa Allah amron ing siji perkara. Fa inna ma yaqulu maka mestine dawuh utawa ngendika sapa Allah. Lahu maring amrukun ana sira fa yakunu maka ana apa al amru. Dan badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Artinya qada ini menghendaki, bukan memutuskan. Artinya sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala itu pasti terrealisasi. Sehingga qada itu artinya keputusan. Jadi kehendaknya Allah itu sebagai pemutus. Jadi perkara Zaid itu mungkin lahir, mungkin tidak lahir. Tapi dikehendaki Allah lahir berarti Allah Ta'ala memutuskan Zaid lahir. Jadi qada ini artinya menghendaki. Ketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun, maka perkara itu akan terjadi. Dari ayat ini sama dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, urusan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Idza arada, ketika menghendaki sesuatu, kun fayakun. Sama dengan ayat ini. Jadi Allah Ta'ala ada al-khalqu, ada al-amru. Ala lahul khalqu wal amru. Allah Ta'ala mempunyai al-khalqu, mempunyai al-amru. Kalau al-khalqu itu Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang ada prosesnya. Agar apa? Agar proses ini dihargai, dipelajari oleh para makhluk. Jadi kita bisa memahami macam-macam di dunia ini karena Allah Ta'ala menciptakan dunia ini pakai khalqu, pakai proses. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Malakum min dunillahi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah Ta'ala mengatakan Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Jangan salah paham. Jangan jenengan kira Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi terus otomatis ada hawa antara langit dan bumi. Bukan. Sama dengan jenengan membuat meja terus jenengan pakai diberi kaki terus otomatis ada napa niki di bawah meja namanya napa? Solongan. Longan. Longan niki tanpa disengaja tiba-tiba ada, dengan terbentuknya meja yang ada kakinya otomatis ada longannya, Akan tapi Allah Ta'ala menjadikan semua apapun itu ada tujuannya dan ada hikmahnya, sehingga menciptakan ma baina sama wal ardi itu diciptakan sendiri, bukan kok otomatis gak dikehendaki tiba-tiba ada, mboten. Dalilnya mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
Wama dan perkara yang antara langit dan bumi. Okay. Allah menciptakan langit dan bumi dan perkara yang di antara langit dan bumi. Makanya bisa dipelajari perkara yang ada di langit dan bumi. Dan langit itu di mana? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Yang diceritakan di ilmu IPA itu apakah itu langit? Bukan. Ya. Langit itu berlapis 7. Di atas lapis 7 itu ada kursi. Di atas kursi ada arasnya Allah. Dan kita nggak pernah tahu. Wong langit saja nggak pernah tahu. Pada waktu Rasulullah Mi'raj itu di langit pertama dibukakan pintu oleh malaikat. Lalu ditanya, siapa kamu? Terus Rasulullah bertemu dengan para nabi di langit-langit tersebut. Ada Nabi Yahya, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam. Nah, itu kan dicari oleh para astronot, gak menemukan itu. Gak ada. Tapi kita harus percaya bahwa Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit yang berlapis 7. Terus di atasnya ada kursiyuhus samawati wal wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Terus ada arsy. Lah menciptakan langit dan bumi itu pakai kholqu, ada prosesnya. Sehingga bisa dipelajari teorinya. Bisa dipelajari, oh hujan itu modelnya seperti ini. Bisa dipelajari hujan itu, oh bisa terdeteksi, oh ini hujan. Gempa bisa dipelajari. Kenapa? Karena ada prosesnya. Tapi ketika Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, Allah Ta'ala menciptakan ruh. Kalau ada orang bertanya ruh itu apa, dia itu termasuk amru. Ketika amru berarti kun. Tidak ada prosesnya. Kun, ayo kamu jadi. Terus apa ditiru piye? Ada ndak? Nah, akhirnya sekarang ada. Pengen niru tapi gak iso. Boneka diisi napa? Jelangkung, diisi napa? Al-arwah al-khabisah. Arwah-arwah gentayangan niku. Mate nggih jin niku nggih. Diisi jin. Banyak artis-artis sekarang gak mau mengadopsi anak, tuku bonekanya diisi jin. Mergo ndekne gak iso niru gawe nyawa. Kenapa gak bisa meniru? Karena roh ini min amri Rabbi. Lah amrunya Allah Ta'ala itu kun fayakun. Artinya gak ada proses. Ada yang mengartikan kun fayakun ini, kun terus fayakun. Allah Ta'ala mengatakan kun, berfirman kun terus jadi perkara itu. Itu bukan hakikatnya seperti itu hanya kinayah, suatu ungkapan, suatu gambaran betapa mudahnya Allah Ta'ala ketika menghendaki. Tidak kok, oh berarti Gusti Allah ndek mantra ya, mantrane kun. Salah niku, wallahu a'lam. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh untuk menciptakan dengan ucapan kun. Karena Allah Ta'ala yang menguasai semuanya dan maha kuasa. Hanya saja Allah Ta'ala bercerita ketika menghendaki sesuatu, mengucapkan kun, langsung perkara itu jadi. Lah kalau ingin menjadikan tidak terjadinya perkara bagaimana? Jadi ini hanya ungkapan saja, gambaran saja betapa mudahnya Allah Ta'ala ketika menghendaki sesuatu langsung terjadi, tidak pakai lama, tidak pakai proses. Andaikan semuanya Allah Ta'ala ciptakan pakai kholku, pakai proses, nanti ada yang komentar Allah Ta'ala butuh dengan proses. Padahal Allah Ta'ala subhanah, maha suci dari itu. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu ada proses karena agar dipelajari hikmahnya oleh para manusia. Termasuk terbentuknya janin di dalam perut itu kholku, ada prosesnya. Sehingga bisa dipelajari 40 hari. Andaikan tidak, bingung kabeh. Ujug-ujug mau gak roh ujug blenduk. Loh iki pirang wulan gua pokoknya lagi ditinggal turu lahir. Bingung kabeh.
Akhirnya apa? Perlu adanya proses agar dipahami. Nah, Allah Ta'ala menjadikan itu bukan karena butuh dengan proses. Kalau nggak punya proses gimana? Allah Ta'ala mampu-mampu saja. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan manusia ada yang seperti Nabi Isa, ada yang seperti Nabi Adam, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa dari semua itu. Menciptakannya tidak karena membutuhkan. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu ayah. Wa qala padha ngucap sapa alladziina wa akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladziina. Laula yukallimu mbok yo krana apa to kok ora ngendika na ing ingsun Allahu sapa Gusti Allah. Au tak tiuto nekaake ora nekaake sapa au takti utawa ora nekani na ing kita ayatun apa ayat utawa mukjizat. Ini orang-orang kafir menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kalau memang kamu seorang utusan dari Allah, ya, coba kamu minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala langsung berfirman kita dengar dengan telinga kita. Okay. Ini pernah diminta oleh orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Atau ada mukjizat yang luar biasa. Sehingga Allah Ta'ala memberi tasliyah, meredam hatinya Nabi Muhammad, jangan menghiraukan. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ucapan kola tau ngucap alladzina sapa wong akeh min qablihim saking sedurunge kufar Mekah, misla qaulihim ing umpamane pengucape kufar Mekah. Itu pernah terjadi juga di zaman Nabi Musa, tapi dia tetap tidak iman. Di zaman Nabi Isa dia minta maidatan minas sama, makanan siap saji yang turun dari langit. Jadi sing ngangkati malaikat sing layani. Tetap gak iman. Di zaman Nabi Musa sampai dia mengatakan arinallahu jahrotan, minta agar dilihatkan Allah kasat mata. Itu permintaan orang-orang kafir. Gak usah dihiraukan. Kalau memang dia orang yang punya akal, dia akan menerima keyakinan ini dengan akal kita. Makanya Allah Ta'ala wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kita nggak boleh membahas sesuatu yang kita nggak tahu. Dan nanti yang bisa kita ketahui kok kita nggak mau mengetahui, itu yang akan ditanyakan. Yaitu apa? Bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa diangan-angan oleh hati. Allah Ta'ala maha wujud. Untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala maha wujud gak harus melihat Allah. Cukup kita melihat ciptaan yang sudah ada ini. Ketika ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan pasti ada. Kalau dia tidak ada bagaimana bisa menciptakan? Oh iya. Okay. Allah Ta'ala maha dahulu. Tidak ada permulaannya. Bagaimana kok seperti itu? Kalau ada permulaannya, maka Allah Ta'ala akan membutuhkan zat yang menjadikan dia ada. Dan itu akan terus menerus dan tidak pernah berhenti. Oh iya. Okay. Ad-dinu aklun faladina liman la aklalahu. Okay. Agama itu logis. Okay. Sehingga ketika kita nggak mau menggunakan logika kita nggak punya agama. Okay. Dibodan-bodoni. Okay. Mergo fanatik. Dibodan-bodoni. Lah apa sih kita rumangsa paling bener? Gak kudu Islam kabeh, sing mlebu Islam gak kudu Islam. Mantuk-mantuk. Mergo napa? Gak gelem nganggo logika. Bagaimana ada seseorang yang memeluk agamanya tapi dia nggak meyakini agamanya paling benar. Oke. Orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai, dan orang Nasrani mengatakan laisatil yahudu ala syai. Tambah wong Islam
Yang jelas-jelas Allah Ta'ala mengatakan inna dina indallahil, tambah orang yakin. Yes. Waqaladipun. Jadi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Ta'ala jangan hiraukan omongan orang itu. Tasyabahat cecaruban, tasyabahat cacampuran, saling ada sisi kesamaan, tasyabahat ada sisi kesamaan kemiripan, cecaruban apa kulubum pira-pira atine alladzina lan wong kufar Mekah. Qad bayyana teman-teman wis jelasna ingsun al ayati ing pira-pira ayat. Li kaumin kedhi pira-pira kaum yuqinuna kang padha iman sapa kaum kabeh. Jadi kalau dia ingin meminta ayat, apa yang diminta oleh orang kafir Mekah? Rasulullah membelah bulan. Okay. Jadi nak anjen ke Rasul tenan Muhammad bulan iki belah dadi loro. Nah wis dibelah terus piye? Okay. Tetap gak iman dek. Oh, iku sihir iku. Oh, barang wis dibelah jenenge sihir iku. Aja ngandel. Omongane wong sing gak iman. Dadi aja dituruti. Inna satamna ingsun arsalna. Kula riyen nggih didhawuhi kali gurune kawula. So nak ngiyai terus ana masyarakat ada nuntut macam-macam, gak usah openi. Nah jen kiai tenan jajal iki suwuk. Mandi ta ora suwuke. Lah nek gak mandi terus gak kiai. Artine kiai ku ndekne iso mulang masalah agama. Kok ujug-ujug dikon nyuwuk. Akhirnya napa? Pilihan lurah diparani kon boto. Kon dukung. Akhirnya santrine entek gara-gara dukung lurah. Itu gak usah diopeni niku. Lah gak terkenal kok. Iku hadu nafsi niku kedonyan. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sing penting kita ngajarno agama. Inna satune ingsun arsalna iku ngutus sapa ingsun ka ing sira Muhammad bil haqqi kelawan sak benere. Jadi Nabi Muhammad gak pernah merasa benar omongannya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya aku Allah Ta'ala mengutus kamu Muhammad bil haq dengan sesuatu yang benar. Kok iso Muhammad jare gak ngaku? Kok gak iso ngawure ngono? Wong Nabi Muhammad saja gak pernah merasa benar kok. Oke. Sebuah niku. Basyiran halim bebungah wa nadhiran lan meden-medeni. Allah Ta'ala mengingatkan wahai Muhammad, semua tuntutan masyarakat jangan kamu semuanya turuti. Pak Ustadz ya kudu ngene. Tugasmu iku basyira wa nadhi, ngandani kabar sing iso mlebu swarga, ngandani kabar sing ben gak mlebu neraka. Tugasmu iku tok Muhammad. Ora kok nekani pengajian apa reoni macam-macam. Wis ora srawung wong wis tuntutane masyarakat sak pirang-pirang. Karepe nu kabeh acara ustaze kon melu. Akhirnya gak sedo ngaji ustaze. Wong tugase niku basyirau wa nadhira. Wala tusalu lan ora ditakoni. Akhirnya napa wong Jawa anggar ngundang kiai dikai ngaji. Nggih, ben tugase kuwi ora ilang. Ora kok diundang mangan tok, bar mangan terus mulai. Nah iku gak kudu kiai ya. Wala tusalun ora ditakoni sapa siraan ashabil jahim saking wong kang duweni bagian saka neraka jahim. Dadi asalkan awakmu wis menjalankan tugas, awakmu gak bakal tak takoki, tidak saya mintai pertanggungjawaban dari orang-orang yang sudah jelas masuk neraka jahim. Jadi ini yang penting, seseorang yang mempunyai ilmu itu menunjukkan dirinya bahwa dia itu punya ilmu satu. Terus ketika ada orang yang bertanya harus dijawab. Jadi dia menunjukkan kalau dia punya ilmu gimana, dia menunjukkan basyira wa nadhironya. Setelah itu maka Allah Ta'ala tidak membebankan. Jadi andaikan ada di kota Mojokerto
Ada seseorang yang tidak bisa sholat. Akhirnya apa? Dia masuk neraka. Terus kiai-kiai Mojokerto diundang, ditakoi tentang caiku. Orang ngarah. Kenapa? Karena sudah sangat maklum. Kenapa dia tidak bertanya? Kewajibannya orang yang tidak tahu itu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mempunyai ahli pada bidang tersebut kalau kamu nggak tahu. Nah sekarang itu orang-orang itu farrot min qaswaroh, dia lari dari ulama. Lari dari ulama. Ini kata guru saya kemarin saya di sarang itu. Sekarang itu orang-orang lari dari ulama. Maksudnya pripun, Yai? Dia itu kalau disuruh sowan ke Yai gak patek gelem. Artinya sowan itu melu ngaji seperti ini gak patek gelem. Tapi mergo resiko, resiko. Delok YouTube. Jadi cukup dengan YouTube gak gelem kiai ini. Jadi gelem YouTube ra gelem kiai ini. Jadi ini takok YouTube. Lah YouTube itu sing bertanggung jawab sapa? Wong kadang niku sing ngekeki judul niku YouTuber mboten sing ngaji. Terus sing bertanggung jawab sapa? Andaikan ono salah terus di-note. Kalau panjenengan hadir di sini boleh bertanya. Ustadz jenengan nerangno ngeten, enggak masalah itu. Dan ada yang bertanggung jawab. Terus nak YouTube sapa? Wong omahe ning Kalimantan lho, ape takok piye carane. Dan niku kalau memang ada yang di dekat kita ada orang yang ahlu dzikri, maka kita ada masalah bertanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang ini memang pemimpin. Nanti akan ditanya oleh rakyat-rakyat yang dipimpinnya. Lah orang yang mempunyai ilmu nanti akan ditanya. Bagaimana kamu mempunyai ilmu kok di desa ini banyak orang yang tidak tahu. Makanya dengan masjid ini mengadakan pengajian seperti ini itu sudah benar. Artinya benar bagaimana? Berarti ada orang yang berhak untuk ditanya ketika ada masalah. Intinya seperti itu. Lah masalah dia nggak mau bertanya itu tanggung jawab dia sendiri. Ini latus alu an ashabil jahim. Asalkan kamu sudah basyira wa nadhira, maka walatus alu an ashabil jahim, maka kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang masuk neraka jahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mahi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala niyadil qabul bisril Fatihah.